Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Jadi, perkenalkan di sini ada saya, Salsabila Adinda. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak, saya akan membukanya dengan pantun begitu ya, biar lebih semangat. Jadi begini pantunnya, Adinda rindu Kakanda, tapi yang satu ini sedang tidak rindu karena yang ini adalah Salsabila Adinda dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang sedang menempuh program mahasiswa membangun 1000 desa di Desa Glun, Kecamatan Tanggulangin. Nah, sesuai dengan nanti Bapak dan juga teman-teman bisa menyaksikan sesuai dengan judul podcast ini, yaitu harmonisasi industri dan budaya untuk pengembangan wisata terintegrasi Desa Kludan, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, tentu di sini nanti saya nggak sendirian nih, bakal ada sosok yang penting nih di Tanggulangin, yaitu adalah Bapak Sabino Mariano SOS MKP yang merupakan Camat Tanggulangin sejak tahun 2020. Selamat pagi. Selamat pagi, Salsa. Alhamdulillah baik. Agenda di minggu ini lancar? Cukup lancar, ya. Ya betul. Agenda selanjutnya. Sebelumnya kita berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Sabino. Izinkan saya untuk membacakan kurang lebih biografi singkat tentang Bapak begitu ya, yang telah saya rangkum gitu. Jadi Bapak Sabino ini merupakan alumni dari SMA Saint Antonio Bapak dari Timur Leste. Wah, itu dari Timur Leste menuju Tanggulangin Bapak ya. Hijrahnya cukup jauh seperti itu. Kemudian juga Bapak Sabino ini merupakan telah mengambil pendidikan S1 begitu ya di Public Administration dan Ubara di Universitas Bayangkara Surabaya. Oh enggak. Pak Sabino ini juga telah mengambil S2-nya yaitu Magister of Public Policy at Universitas Erlangga. Wah, keren banget ya camat kita yang satu ini. Oke Bapak, jadi nanti pada kesempatan podcast kali ini kita sharing-sharing aja Bapak. Oke, siap. Kekinian begitu ya, nanti akan ada surprise buat Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak selaku pemangku kekuasaan dan stakeholder di Kecamatan Tanggulangin seperti ini. Bapak, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, harmonisasi industri budaya untuk pengembangan potensi wisata dan imigrasi di Desa Kludan. Desa Kludan ini tentu ada di Kecamatan Tanggulangin. Ya betul. Ini identik dengan dua ya, terbagi di timur dan juga barat Ya. gitu. Kalau yang di timur identik dengan Kalau di timur itu ada di sana potensinya pertanian, perikanan, kemudian kuliner, juga ada potensi jadi wisata bahari gitu ya. Ada wisata bahari. Jadi karena di sana ada diapit Sungai Kalialo, kemudian Berantas. Itu kalau misalnya potensinya itu kita benar-benar dikemas dengan baik, artinya tidak hanya orang Tanggulangin, tapi intervensi kebijakan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan stakeholder terkait, kalau bersama-sama mewujudkan itu akan lebih baik. Jadi integrasi, tidak hanya integrasi budaya dan pikiran, itu harus menyatukan semua konsep itu untuk mewujudkan kayak misalnya potensi air itu kita bisa menjadikan wisata bahari, edukasi, mencintai lingkungan, itu akan lebih bagus. Yang di timur. Ya, kalau di barat ini banyak sekali potensinya. Di sini ada UKM, ada industri, ada craft, ada kuliner, kemudian ada lagi namanya ada pondok pesantren, ada pendidikan. Jadi pengembangan ini harus holistik, terintegrasi ya. Jadi kita kalau bicara sebuah konsep wilayah, kita nggak bisa hanya fokus pada satu persoalan, tetapi harus menjadi holistik. Dan ini kami tidak punya energi lebih untuk melakukan itu. Nah, harapan kami bahwa dengan hadirnya teman-teman dari mahasiswa Brawijaya dalam rangka membangun 1000 desa ini bisa mau menambah wacana dan isu ini ke publik. Jadi siapa tahu tertarik, ada yang mau investasi ke sini, ada yang mau terlibat membangun desa. Jadi banyak pikiran lah, ya betul. Tak adanya embel-embel masih secara objektif. Betul.
sebenarnya apa sih kendala Ya. keluhan dari masyarakat seperti itu? Ya. Mungkin saja Bapak, setelah kita kurang lebih telah mengulas secara singkat gitu ya tentang kecamatan Tambulangan dan juga Keludan, spesifiknya Keludan nih Bapak. Setelah ini akan ada video yang telah kami buat untuk merangkum kurang lebih beberapa dari MKM dan juga UMKM Bapak serta menyampaikan ya itu kita tetap berikan apapun jadi Ya. di mari kita saksikan dan nanti harapannya Bapak dapat memberikan. Welcome to What They Said. Kenapa kok memilih lokasi di sini dan kenapa di Desa Keludan untuk konsep Bali itu sendiri? Dari kami penghijauan terus terang di jalan itu orang-orang kadang keluh kesahnya itu panas, jadi hanya menghijau. Jaya kembali. Terima kasih banyak. Bapak, terima kasih banyak. Ya. This is great job for you. All the team. Jadi kita bicara Tambulangan itu tidak hanya bicara Tambulangan, tapi we talk about the core of business. Part of Tambulangan, part of Sidoarjo. Jadi Tambulangan itu menjadi jantungnya Sidoarjo. Apa yang menjadi harapan-harapan beliau-beliaunya itu ada harus menjadi tanggung jawab bersama kita. Tanggung jawab bersama ada model-model pentahelik, ada dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat, media dan dunia usaha. Nah, dunia usaha itu harus bersama. Kita model pentahelik kita harus bersama-sama. Tidak boleh hanya ini urusan pemerintah aja, tidak boleh hanya urusan masyarakat aja, dunia usaha aja, harus bersama-sama. Harus bersama. Jadi kalau saya sering menyampaikan itu kalau bahwa kita ini mau maju itu harus maju bersama-sama. Tidak boleh hanya UKM aja didorong, tapi siapa yang mau mempromosikan fasilitasnya gimana, sarana-prasarananya gimana. Maka ke depan itu ada desa, ada kecamatan, kemudian ada kabupaten, ada dunia usaha lain, ada stakeholder lain yang mereka terlibat. Perguruan tinggi, akademisi itu perlu hadir juga bersama-sama dengan kita. Jadi kehadiran kayak teman-teman mahasiswa dari Brawijaya ini juga menjadi salah satu poin di kami gitu loh, karena mengangkat isu ini ke publik, siapa tahu nanti ada orang lain juga hadir di Tambulangan karena publikasi dari teman-teman. Jadi yang kami harapkan juga dari UKM itu adalah jangan hanya memproduksi tapi memperhatikan kualitasnya. Jadi kualitasnya, kualitinya, demand-nya seperti apa. Nanti kalau misalnya kita produksi sekian, ternyata demand-nya ini nggak mencakup, akhirnya orang lari. Ada konsistensi dalam memproduksi, itu penting. Menjaga produk, menjaga keunggulan produk juga menjadi penting. Jadi memang di Tambulangan ini mulai sudah sejak lama sih sudah menjadi isu, menjadi globalisasi isunya. Tapi kena COVID, kena lumpur, isu lumpur itu menjadi salah satu dampak. Tapi saat ini kan udah mereka mulai bangkit dengan hadirnya teman-teman mahasiswa, hadirnya era industri 4.0, kemudian ada 5.0 itu menjadi harus berlomba-lomba di situ. Harus ada kesadaran juga dari pelaku UKM, mereka harus bawa bangkit dan mandiri, itu poin pentingnya di situ. Mandiri dan memang adalah tanggapan dari Bapak. Betul. Sama kita Bapak Sabino Mariano Esos MKP. Terima kasih banyak Bapak untuk mungkin sayang sekali kita harus menutup podcast kali ini agar mungkin Bapaknya akan melanjutkan lagi. Tapi sebelum itu ada seperti yang tadi Bapak, ada satu kata untuk podcast ini Bapak. Mungkin mau disampaikan tadi Bapak, ada satu kata untuk podcast. Satu hal yang luar biasa saya apresiasi buat anak-anak muda, generasi-generasi muda, ya suatu saat nanti Anda mungkin duduk di dunia pemerintahan seperti ini. Saat ini Anda turun ke desa, itu adalah melihat, merekam, kemudian memetakan apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat di sebuah wilayah.
Jadi kalau kita di wilayah itu, di sebuah desa itu tidak hanya bicara pimpinan, tidak hanya bicara masyarakatnya, tapi bagaimana hubungan, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini penting. Jadi jangan hanya karena urusan itu saya ingin teman-teman nanti ambil catatan dari sini, dari desa ini ke kampus, bahwa pemerintah itu bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab, tetapi masyarakat, semangatnya masyarakat untuk bangkit itu menjadi imun atau booster buat pemerintah untuk mengkreasi, menginformasi layanan-layanan, menciptakan hal-hal baru buat masyarakat untuk memudahkan layanan untuk masyarakat. Ya. Sama Bapak Mariano sih. Ya, Bapak Mariano ya. Sambil Mariano begitu Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Tadi di awal bukan dengan pengantin, di pengantin juga Bapak. Ya, bagi ya teman-teman ya. Oke, orang yang sayang pasti penuh kasih. Orang yang berpikiran jernih, jiwanya akan selalu gigih. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, semangat selalu para mahasiswa.